Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Ibu-ibu yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesempatan hidup dan beramal di bulan Ramadan ini, yang semua kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita semua, atau masih ada kesempatan di bulan Ramadan ke depan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan hidup kita selama ini. Namun ada hal di awal ini ingin saya sampaikan. Ramadan ini bulan yang memiliki kelebihan dan keistimewaannya tidak bisa ditukar dengan bulan-bulan lainnya, tidak bisa diganti dengan bulan lainnya. Nggak bisa kita ingin menjadikan Ramadan gantinya di bulan Syawal saja. Ya. Karena ketika kita berbicara Ramadan bukan hanya bicara puasa. Kalau qada puasa, ya, bagi kita yang uzur berhalangan, kita bisa mengqadanya di luar Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini nggak bisa digantikan, ya. Tidak bisa digantikan. Kelebihan dan keistimewaannya nggak bisa digantikan. Maka oleh karena itu, mengenal waktu yang berjalan di bulan Ramadan itu penting. Dan lebih penting dari itu adalah setelah kita mengetahui waktu-waktu di bulan Ramadan dengan penuh keistimewaannya, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan amal-amal yang istimewa juga, amal-amal yang utama, amal-amal yang afdal, sehingga waktu yang singkat ini bisa terisi dengan sesuatu yang nilainya besar. Tapi sedikit sebelum kita melangkah pada pembicaraan yang lebih luas, kita perlu tahu bahwasanya Ramadan yang sudah kita lalui lebih daripada setengah, itu jumlahnya sudah banyak. Karena hari-hari Ramadan pun itu jumlahnya enggak banyak.
ayyaman ma'dudat, dia enggak banyak. Hari-hari yang terbatas, hari-hari yang sedikit. Cuma ibu bisa bayangkan, yang enggak banyak itu sudah berkurang setengah lebih, ya kan? Setengah lebih. Berarti yang berkurang itu jauh sudah lebih banyak dibandingkan yang tersisa. Apa yang perlu kita lakukan? Sesuatu yang sudah baik, amal-amal ketaatan yang kita lakukan sebelumnya, maka dilanjutkan, dipertahankan dan dilanjutkan. Sedangkan amal-amal yang sebelumnya kita terabaikan, kita lalai, ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan, maka itu yang kita perbaiki di sisa Ramadan. Berbicara amal soleh, dia tidak selamanya dipahami amal itu kita lakukan segala amal yang diperintahkan. Tapi meninggalkan kejahatan, meninggalkan keburukan, meninggalkan kesia-siaan, itu sebuah amal soleh. Itu sebuah amal soleh. Maka barang siapa yang mengisi Ramadan dengan segala amal kebajikannya, amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang diharapkan beruntung kalau kita bisa menjaganya, kalau kita mau menjaganya amal tersebut. Ada orang sudah dilakukan amalan tersebut tapi dia enggak jaga. Ya kalau enggak dijaga akhirnya hilang amalan-amalan itu. Apa yang menghilangkan amalan? Ya, tentu yang paling besar, yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah disertai beribadah tujuannya kepada selain Allah. Ini adalah amalan yang menggugurkan amalan lainnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kemudian kezaliman kita kepada orang lain, ghibah, namimah, dan seterusnya. Semua amalan-amalan itu adalah amalan yang akan menggerus, menghilangkan, merusak pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Sehingga capaian yang ingin dapat jadi orang muflihun tapi jadi muflisun. Ingin jadi orang beruntung akhirnya menjadi orang yang merugi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, atadruna minal muflis? Tahukah kamu siapa dia katakan orang yang merugi itu? Rupanya ketika disebutkan dalam hadis itu orang yang merugi bukan orang yang tidak beramal, ya kan? Tapi dia orang yang beramal. Sehingga Nabi membahasakan nanti dia amalannya, salatnya, puasanya, semua diberikan kepada orang yang dighibahinya. Habis stok itu semua. Misalnya stok amalan yang telah dipelihara, dijaga di bulan Ramadan dari awalnya, namun di ujung-ujungnya dia akhirnya buang. Bahkan dia kasihkan untuk orang lain. Nanti dia enggak dapat apa-apa, rugi. Makanya ulama mengatakan andaikan ghibah itu dihalalkan, boleh, maka aku akan menghibahi ibuku sendiri. Karena nanti amalan itu akan dikasih untuk ibu kita. Andaikan dihalalkan. Namun tidak demikian. Berbicara amalan, nanti orang-orang masing-masing akan bawa amalannya. Baik amalannya karena dia lakukan oleh dia sendiri, atau amalan dengan sebab dia dapat mengalir pahala yang dilakukan oleh orang lain. Nah, maka ibu yang saya muliakan, kita amalan-amalan di Ramadan ini yang begitu singkat,
Bukan hanya kita semangat untuk melakukannya, tapi bagaimana juga harus punya pemahaman, selalu punya kesadaran, semangat untuk menjaganya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah, salah seorang ulama di kalangan tabi'in. Beliau ini masuk Islam di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa mudanya dia sudah hidup di zaman Nabi, tapi waktu itu belum masuk Islam. Beliau mengatakan orang yang berpuasa itu adalah orang yang dia menjaga lidahnya walaupun dia tidur di atas kasurnya. Maka kalau kita perhatikan puasa orang-orang soleh terdahulu, yang mereka sangat senantiasa berusaha menjaga bagaimana amalannya itu tidak mengalir ke orang lain pahalanya. Mereka berusaha menghindari hal-hal yang bisa menjadi sia-sia, berdosa. Maka kalau kita lihat mereka, apa membuat mereka lama-lama di masjid? Ingin ke masjid untuk menjaga puasanya, katanya. Alasan ke masjid untuk menjaga puasanya. Subhanallah. Jadi ini sebuah usaha yang luar biasa kita mesti lakukan ketika Ramadan. Ini bukan hanya semangat mengumpulkan pahala-pahala di setiap pos-pos ibadah, tapi bagaimana pahala dari ibadah yang telah kita lakukan bisa terjaga pahalanya. Nah, maka katanya menjaga itu lebih sulit. Mendapatkannya lebih mudah, tapi menjaganya lebih sulit. Terutama yang paling sulit bagi orang yang sulit. Nah, bagi orang yang jujur, insyaallah Allah mudahkan. Maka bagaimana cara menjaganya? Nah, ibadah ini seperti saya katakan sebelumnya, baik kita melakukannya sebelum, sesudah dan setelahnya, itu mesti minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah agar amal ibadah kita ini terjaga, dan Allah berikan taufik dari setiap amal ibadah kita. Baik ibu-ibu, sedikit kita evaluasi perjalanan Ramadan kita dengan sejumlah amal ibadah yang menjadi rutinitas hari-hari misalnya. Apakah kita ini punya tidak sebuah evaluasi itu? Saya punya sebuah mudzakkirah, bagaikan catatan diktat Ramadan. Ya, kalau bahasa orang di sini ada buku mutabaah Ramadan. Ya. Misalnya kita bisa melihat diri kita masing-masing. Amalan yang paling utama, yang pertama adalah senantiasa memperbaiki niat. Karena berbicara amal itu bukan selamanya yang difokuskan adalah al-jawarih, anggota tubuh. Tapi amal itu ada a'malul qulub, amalan hati, ada namanya amalan anggota tubuh. Ada amalan tangan, amalan lisan, amalan. Tapi ada a'malul qulub. Yang mana a'malul qulub, amalan hati ini bahkan dia mempunyai nilai lebih besar. Pengaruhnya sangat besar sekali. Pengaruh amalan hati ini bisa dibahasakan, kalau hati ini sujud, maka anggota tubuh juga akan sujud. Kalau orang hatinya sujudnya, maka enggak susah dia untuk sholat, enggak susah untuk amal-amal ibadah lain. Hatinya sudah sujud. Nah, ketika hatinya tidak sujud, maka lain enggak akan sujud. Apa yang membuat hati tidak sujud? Sombong. Maka iblis itu ketika disuruh sujud, aba wastakbar, dia enggan dan sombong.
Dan orang-orang sombong sebenarnya bukan orang besar. Itu orang-orang hina, orang-orang kecil. Maka dia merasa dirinya besar. Maka kembali kepada yang saya katakan tadi, kalau hatinya sudah sujud, maka yang lain juga ikut sujud. Walaupun dia tidak bisa melakukan gerakan dengan sempurna sebagai orang yang sehat. Misalnya ada orang yang bisa sholat ketika dia masih sehat dengan sempurna, berdiri tegak sampai sujud, setelahnya sampai salam. Tapi ada orang yang nggak bisa demikian, keterbatasan, udzur, dia sakit, dia hanya bisa sholat sambil duduk, bisa sholat sambil berbaring, tapi dia sholat. Orang yang sholat ini dikatakan orang yang sujud, ya enggak? Orang yang sholat ini dikatakan orang yang ruku'. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sujud kepada Allah. Tapi kalau hatinya enggak sujud, walaupun dia enggak sakit, enggak bisa sujud. Paham? Maka saya katakan a'malul qulub ini penting sekali. Amalan-amalan hati jangan kita lupakan, jangan kita terabaikan, jangan sampai kita tertipu bahwa ini hal yang paling pertama sekali kita perhatikan, terlebih di bulan Ramadan. Ya. Kita sudah tahu definisi iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah kita bahas sebelumnya bagaimana iman itu adalah dimulai daripada keyakinan hati, ya kan? Pengucapan lisan dan amalan oleh anggota tubuhnya. Itu iman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu dimulai didasari oleh hati. Jika hati bertakwa, maka anggota tubuh lainnya juga akan ikut bertakwa. Maka dikatakan jika hati itu baik, lain juga akan ikut baik. Jika hati rusak, maka lain akan ikut rusak. Enggak bisa tergerakkan. Sebuah kendaraan mesinnya rusak, enggak bisa berjalan dengan maksimal, enggak bisa bergerak dengan normal. Maka fokus Ramadan kita, jangan salah bahwasanya di antaranya adalah memperbaiki hati kita. Ya, pernah saya sampaikan, mungkin di ceramah tempat lain, Ramadan sudah berlalu berapa hari, setengah lebih ini daripada Ramadan dari paketnya. Yang menjadi poin pemikiran kita, hal yang perlu kita pikirkan adalah bukan hitungan harinya. Udah berapa hari ini karabih. Nah, tenang deh, karabih. Nah, bukan itu. Tapi yang perlu kita pikirkan, hari ini sudah lebih setengah Ramadan kita lalui, apa saja perubahan yang ada pada hati kita? Apa saja capaian perubahan yang sudah kita dapatkan? Ada enggak perubahannya? Apa perubahan dari puasa yang kita lakukan? Apa perubahan dari qiraatul Quran, tilawatul Quran yang kita bacakan setiap waktu? Apa perubahan yang dirasakan oleh hati kita dengan zikir yang kita ucapkan? Apa perubahan dengan sedekah yang kita berikan, dermakan? Ada enggak memberikan perubahan pada hati kita? Karena tujuannya adalah agar hati ini berubah menjadi lebih baik. Maka Allah katakan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Al-Quran menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa, dia enggak betah, saya marah-marah. Al-Quran menyebutkan bagaimana ciri orang bertakwa. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ciri orang bertakwa. Yang pertama, takwa
la'allakum tattaqun. Berarti yang kita fokus perhatian berubah di hati. Kalau hati sudah bagus, dia sudah membaik dia, maka infak di waktu lapang, di waktu sempit itu gampang. Gampang. Karena orang bertakwa yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ketika marah, dia berusaha untuk senantiasa meredamkan kemarahannya. Tidak melampiaskan kemarahannya, tidak sebagaimana orang-orang yang tidak bertakwa. Dia memaafkan orang lain, bahkan sebelum orang lain minta maaf. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, digolongkan dia ke dalam orang-orang yang baik. Ketika dia berbuat dosa, buat kesalahan, dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak menetapi kesalahan tersebut, bahkan segera istighfar. Karena dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mampu, dan hanya dia yang bisa mengampunkan dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ibu yang saya muliakan, maka arah perubahan yang diharapkan di Ramadan yang pertama perubahan hati kita. Karena kalau sudah hati ini baik, maka semua amal-amal itu juga akan bernilai. Jadi pahami yuk. Nah, kemudian kita lihat bahwasanya setiap Ramadan itu, setiap malamnya kita dianjurkan untuk memperbaharui niat. Ya, meniatkan puasa bahkan di malamnya. Ini menunjukkan niat ini kan amalan hati, ya kan? Niat itu kerja hati. Innamal a'malu binniyat. Dasar hadis ini yang menjadi setiap amal itu mesti diperhatikan niatnya. Dan puasa Ramadan kita perhatikan bahwasanya dia itu setiap malamnya kita diperintahkan untuk berniat. Jumhur para ulama. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka perhatikan niat kita. Nah, sesungguhnya seseorang itu senantiasa dia dalam kebaikan selama dia berniat untuk melakukan kebaikan. Ini bagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala kepada anak beliau. Hendaknya kamu selalu berniat untuk melakukan kebaikan. Engkau akan bersama kebaikan, senantiasa melakukan kebaikan selama engkau senantiasa berniat melakukan kebaikan. Maka jangan sampai kita malas itu, sampai malasnya enggak mau niat amal kebaikan, enggak ada niat untuk melakukan kebaikan. Itu saking malasnya orang. Dan berapa banyak kadang kita ini luput, lalai terhadap amalan hati berupa niat tadi. Ibu pernah kita pelajari di Riyadhus Shalihin bagaimana tentang niat ini, bahkan di hadis bab pertama itu, ya kan? Di hadis Arba'in juga sudah kita pelajari dulu beberapa tahun lalu. Sudah berapa tahun sudah 10 tahun lebih. Ya, mungkin ibu sudah lupa, alasannya faktor usia. Apa? Ada sahabat-sahabat Nabi yang mereka uzur tidak bisa bersama Nabi dalam rombongan pergi berjihad. Ketika Nabi SAW melewati setiap lembah-lembah, jalan-jalan, lorong-lorong, lereng-lereng gunung, Nabi mengatakan, mereka sahabat-sahabat kita yang di Madinah itu yang gak ikut bersama kita perjalanan, sebenarnya mereka bersama kita. Mereka menyertai kita dalam pahalanya. Kenapa? Karena niat mereka niat ingin melakukannya, namun karena uzur. Paham? Betapa besar pahala niat itu. Besar sekali. Besar. Maka perhatikan amalan niat ini. Lainnya apa? Di antara amalan hati. Amalan hati lainnya adalah al-khasyah, al-khauf. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal hati.
Ya. Sehingga kalau orang takut pada Allah, maka itulah yang akan menghentikan dia berbuat maksiat. Apalagi amalan hati. Ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penuh harap. Takut dan harap kepada Allah. Apalagi amalan hati. Apa bu amalan hati? Apa? Ya, inabah, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari hati. Ya, banyak amalan-amalan lain. Tawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah. Kita keluar rumah naik kenderaan mengucapkan bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya bukan hanya ucapan lisan, bukan hanya amalan lidah, zikir. Tapi zikir dimulai dari hati. Maka bobotnya zikir, kata para ulama apa? Ketika zikir yang diucapkan dengan lisan itu disadari diikuti oleh zikirnya hati. Awalnya hati mengikuti lisan. Beda dengan orang yang hanya mengucapkan lidahnya ucapan zikir, namun hatinya lalai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seseorang yang dia berdoa dengan hati yang lalai. Nah, maka di sini kita bisa evaluasi. Sudah lebih setengah Ramadan kita lewati, bagaimana kerja hati ketika melakukan amal-amal ibadah al-jawarih ini. Ya, ketika salat, ketika sujud, ketika semua itu, ketika berdoa. Ya. Maka kadang tidak semua orang yang mengucapkan doa itu berdoa. Ada orang hanya membacakan teks doa. Ya bu? Nah. Ketika kita sekolah, mungkin ibu baca di kantor, itu kan dibacakan teks doa, ya enggak? Nah. Apakah semua orang yang mengaminkan itu sudah berdoa? Ada orang bacakan sudah berdoa? Belum tentu. Kalau dia hanya membaca teksnya saja, dia pun enggak tahu apa yang dibaca, dia hanya baca mengikuti apa yang ditulis. Nah, kan begitu. Saya selama sekolah itu, kalau upacara hari Senin, tugasnya baca doa. Upacara itu tugasnya baca doa. Sampai aliyah baca doa. Ya, entah kayak mana orang lihat saya, mungkin wajah saya sudah cocok untuk baca doa. Wallahu a'lam. Padahal kita enggak pernah memperkenalkan diri, saya baca doa. Tapi begitu disuruh di sekolah, sejak min, MTS, kemudian aliyah baca doa. Mungkin nampak wajah melas mungkin. Karena memang ketika berdoa kita harus melas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah semua itu mesti kita mulai doa itu hati yang berharap. Hati yang berharap. Maka ada orang kadang ketika berdoa dia sambil jalan enggak menengadahkan kedua tangannya. Maka Rasulullah SAW dalam banyak hadis disebutkan dalam sebuah kitab menyebutkan tentang cara doa Rasulullah. Ada kalanya beliau mengangkat kedua tangan bahkan sampai tinggi. Ada kalanya beliau SAW dengan hanya menunjukkan jarinya ke atas. Ada kalanya beliau dengan mengarahkan kepala beliau, wajah beliau ke langit sampai berdoa. Tapi hati ini yang berdoa. Hati ikut sadar dengan apa yang diucapkan. Maka ibu kalau mau doa, baiknya pedang motor lah untuk doa dah. Lang motor aja berdoa. Bu, mbak dapur tengah nak cerah engkau, je nak berdoa. Ya Allah, engkau nyokang sampai sampai bengih lah kau lu. Kenje dekat. Minta sama Allah Taala. Bisa berdoa. Sambil jalan kita bisa berdoa. Bukankah istighfar itu mohon ampun? Berdoa kepada Allah agar Allah ampuni? Apakah mesti sambil jalan kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Tidak. Sambil jalan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun ini akan bisa muncul senantiasa ketika hati ini berharap, hati ini selalu sadar, hati ini selalu hidup. Maka menghidupkan hati ini penting. Ya. Hati hidup, lampu mati enggak masalah. Ya. Tapi kalau hati mati, lampu mati, ini jadi masalah besar. Pakah anak semayang, mati lampu. Pakah anak tepu, anak but, mati lampu. Anak pengajian, mati lampu, anak mik. Mati lah. Sebenarnya bukan lampunya yang mati,
Memang hatinya Nabi dulu dan para sahabat ridwanullahi alaihim di masa mereka tidak ada lampu. Enggak ada lampu. Enggak ada. Gelap. Dan sejumlah tempat saudara kita di dunia ini kaum muslimin masih ada yang enggak ada lampu. Saya pernah ceritakan bagaimana cerita kawan saya orang Afrika. Dia itu ketika kami sudah masih tahun 2002, 2003, dia cerita di tempat kami enggak ada lampu, enggak ada listrik. Kalau malam ya gelap, kalau pagi ya terang sampai sore. Tapi subhanallah, keilmuan mereka, saya lihat kawan-kawan ini, masya Allah, hafal Quran, hafalannya mutqin, bagus, bahasa Arabnya bagus, ya, punya penguasaan ilmu yang lain juga bagus, kuat keilmuannya. Padahal begitu dikasih lihat rumahnya, kampungnya, memang enggak ada lampu. Buru-buru kita mau bicara komputer, ya, minta nomor WA, ya Allah, mau ngecas di mana? Tapi subhanallah itu tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan keutamaan dalam beragama ini. Paham? Bahkan kadang hari ini dengan ada lampu, ada listrik, itu yang banyak akhirnya membuat hati kita mati, enggak hidup, ya kan? Kita malam-malam masih sibuk dengan HP kita, masih sibuk dengan televisi kita, masih sibuk. Akhirnya subuh pun enggak kebangun. Kenapa? Hatinya ini sudah habis kurang itu apanya? Pulsanya. Ya, udah tin. Cuma enggak sadar juga makin tin, makin dengar kayak. Ya. Andaikan bisa kita logikakan demikian, maka ketika ada amal-amal yang kita lemah untuk melakukannya, tidak semangat melakukannya, ketahuilah itu hati kita sudah bunyi alarm dia tin. Yang kali asal wajib pasal apa enggak sampai nol tu. Mati tiba-tiba. Nah, maka matinya hati ini yang jadi masalah dunia akhirat. Dunia akhirat ketika mati hati. Tapi ketika badan ini, fisik ini, jasad ini mati, ketika hati masih hidup, beruntung. Maka itu di antara kerja hati. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penekanan sekali lagi saya sampaikan apa? Dalam setiap gerakan ibadah kita ini jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah. Maka kalau dalam urusan yang kecil sederhana aja kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kerja kita hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, jauh kita harus lebih minta tolong kepada Allah. Orang kadang hanya rumah lah ya Allah, benar rumah lah ya Allah. Rumah 2 tingkat, 5 buah kamar. Ngepegah Allah. Enggak, memang ngadu dia kepada Allah. Hanya rumah ya Allah. Minta dia tolong kepada Allah. Hana belanja anak ke berlepeng, adik itu berlepeng, kak itu berlepeng. Masya Allah, dia pun ya Allah, kamu karat ya Allah. Ya anak lem ya anak bayu, kau kajet kiban ini di rantau aja. Minta kepada Allah, Allah pun kasih. Urusan itu kita minta sama Allah. Masa kalau kita ibadah enggak minta kepada Allah? Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham? Ini di antara hal yang sangat penting yang saya sampaikan di awal pembahasan kita. Awalnya sudah setengah jam. Jadi ini kalau selama ini kita masih hitung-hitung, alhamdulillah sudah saya puasa 18 hari, tarawih tiap malam, bagus. Tapi apakah itu sudah masuk ke dalam evaluasi hati juga bersamanya, niat dan sebagainya, niat. Kemudian apa amal evaluasi yang perlu kita lakukan untuk kita bisa perbaiki? Amal yang fardu, salat 5 waktu.
Bagaimana sholat 5 waktu kita selama Ramadan yang sudah berlalu? Apakah masih suka jamak dengan alasan satu wudu dengan 2 sholat, biar kesan kayak orang-orang soleh dulu, sekali wudu bisa mereka jaga sholat sampai 5 waktu, saking bagusnya mereka menjaga wudu, kesannya kan demikian. Sedangkan yang kita lakukan adalah zuhur menjelang asar, jamak suri, maghrib menjelang isya, subuh hendak berkelih baju. Artinya apakah kita masih mengabaikan sholat? Bersegera tidak ketika mendengarkan suara azan? Nah, ini mesti diperbaiki. Kita sama-sama perbaiki. Karena kalau yang fardu yang paling utama nggak bisa kita perbaiki, maka yang lain mungkin akan lebih disia-siakan. Paham? Kemudian persiapan kita untuk sholat 5 waktu. Apakah berwudu sebelum adzan? Setelah berwudu, apakah kita ada membaca doa wudu? Di mana doa ini sangat sederhana. Cuma butuh berapa detik aja, ya kan? Berapa detik selesai doa. Dah berapa Ramadan, dah berapa adzan, dah berapa salat, dah berapa kali wudu. Namun berapa kali pernah kita sempurnakan dengan doa wudu? Yang mana dikatakan barang siapa yang mengucapkannya akan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Ya. Kita berharap dapat syurga, tapi hal-hal amalan-amalan yang membuahkan syurga tidak mau kita lakukan. Yang membukakan pintu syurga kita lakukan. Ibarat kita udah dikasih kunci tapi nggak menggunakan kunci. Akhirnya kita terkunci di luar, bukan terkunci di dalam. Terkunci di luar syurga, bukan di dalam syurga. Kemudian ketika mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada nggak kita juga ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Ya. Nah, menjaga ini bagian daripada mesti kita coba di sisa Ramadan ini betul-betul kita jaga. Kemudian bersiwak atau sikat gigi, ya, terutama sebelum sholat. Minimal kalau puasa itu pagi, ya. Kemudian habis buka puasa, ya. Karena makna bau mulut orang berpuasa itu bukan bau mulut yang kotor, tapi bau mulut yang bersih. Namun terjadi perubahan bau mulutnya disebabkan kekosongan perut lambungnya, terjadi perubahan. Nah, di sini sangat mulia sekali. Ya. Nah, begitu juga dengan salat sunat kita qabliyah. Nah, bagaimana dengan salat qabliyah kita sebelum subuh? Sunat fajar yang pahalanya begitu besar, ya kan? Qabliyah, zuhur dan lainnya. Ba'diyah juga demikian. Kecuali ba'diyah fajar itu yang enggak ada. Zikir ba'da salat. Zikir ba'da salat. Ya. Ayat kursi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dari mulai Allahumma antas salam minkas salam. Kemudian 3 qul. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing dengan jumlah yang telah kita ketahui, minimal 10 kali. Nah, itu menjadi perhatian amalan penting. Wirid kita, wirid Quran. Wirid Quran. Wirid Quran ini baik yang sifatnya kita baca atau yang kita dengar. Maka ibu selain baca Quran ini ada yang didengar. Itu wirid Quran. Wirid yang didengar bagaimana? Di luar yang kita baca. Ibu dalam kendaraan kan bisa menyetel rekaman qari-qari yang baca Al-Quran. Ya, ibu bisa bayangkan kalau rutin itu ibu masukkan di flash disk itu 30 juz bacaan qari tertentu. Jadi ibu pilih sampai khatam qari tersebut.
Berapa kali ibu jalan balik itu ke kantor, lanjut. Tak bisa lanjut. Itu bisa bayangkan berapa kali khatam. Itu wirid Quran yang kita dengar. Ya. Pengaruh itu. Namun kadang kita lebih mudah mengganti dengan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Zikir pagi petang, zikir harian. Walaupun enggak sempurna semua zikir yang kita tahu, tapi ada zikir yang kita ucapkan pagi dan petang. Walaupun 1-2. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Misalnya, atau bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiul 'alim. Atau raditu billahi rabban wa bil islami dinan, atau berapa yang kita bisa ingat. Zikir tidur, mau tidur? Tidur kan amalan hari-hari ini. Ada ibu yang enggak tidur? Kalau kita lihat wajahnya ini cukup tidur, alhamdulillah. Tidur ini ada zikir sebelumnya. Apakah selama ini kita ada zikir sebelum tidur? Enggak bisa zikir yang panjang, bisa zikir yang pendek. Kemudian tidur, bangun tidur. Ketika bangun tidur, ada juga zikirnya. Maka kita mengucapkannya. Ini kan bisa kita evaluasi. Bisa kita lihat, rupanya Masya Allah, ibadah saya ini masih banyak yang bolong. Masih ada waktu-waktu yang kita begitu lewat saja tanpa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Padahal kita tahu Ramadan ini setiap menit-menitnya, detik-detiknya itu membuahkan kebaikan kalau kita manfaatkan. Namun yang menjadi rutinitas hari-hari kita pun kadang masih kita abaikan. Maka dengan kita ketahui ini, kita akhirnya akan merasakan, ya Allah, saya harus banyak minta ampun kepada Allah. Banyak rupanya amalan saya sia-sia. Tapi kalau orang fokus ibadah Ramadan hanya udah cukup. Ini akhirnya dia masuk dengan kebodohan, keluar dengan kesombongan. Enggak? Masuk Ramadan dengan kebodohan, keluar dengan kesombongan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa orang yang sombong. Bahkan dengan kesombongannya dia tambah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada rahmatnya. Kita lihat lainnya sisi doa. Doa sebelum fajar, sahur misalnya. Berapa doa yang pernah kita lantunkan? Apa doa yang kita fokus selalu mengucapkannya? Doa ketika berbuka. Doa ketika berbuka. Salat yang lain misalnya salat duha. Kalau qiyamul lail insyaallah hukum rata-rata walaupun dengan berjamaah salat tarawih kan misalnya kan, dan hitung qiyamul lail itu sebenarnya. Ibadah-ibadah yang lain juga misalnya tidur dalam keadaan suci, berwudu dan seterusnya. Maka ibu yang saya muliakan, disinilah kita bisa melihat perilaku orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah SWT. Sehingga dikatakan dia ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nampak dia karena iman, maka semangat pun dia mencari peluang-peluang yang berikan pahala. Ada ihtisab. Mohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal amal-amal yang kita katakan tadi misalnya bacaan zikir misalnya ba'da salat, ya. Orang membacakan ayat kursi misalnya, yang mana ayat kursi tersebut kalau orang membacanya, apa yang didapatkan? Dia kalau mati tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk syurga melainkan matinya. Karena kalau belum mati gimana? Harus mati dulu. Ibu mau mati kan? Tapi jangan mati aja. Jaga amal. Misalnya bacaan ayat kursi. Al-Quran yang kita bacakan akan berikan syafaat. Puasa yang kita puasa berikan syafaat. Ini semua amal-amal kalau kita lihat di waktu Ramadan yang singkat ini, namun membuahkan pahala yang besar. Maka kita paham la'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu terlihat dari amalannya, baik amalan hatinya maupun amalan anggota tubuhnya.
Orang bertakwa ini senantiasa dia berusaha untuk mendekati kebenaran dan bersikap lurus di atas kebenaran itu. Istiqamah, itu orang bertakwa. Bahkan makin ujung, makin berusaha untuk menjaga amal tersebut. Karena hitungan amal itu yang menjadi nilainya bukan di awalnya saja, tidak, tapi bahkan penentunya di akhir. Al-amal bil khawatim. Amal itu lihat bagaimana penutupnya. Maka orang kata matinya bagaimana, lihat matinya. Mati di atas Islam atau mati di atas kafir. Paham ibu? Ya. Satu lagi yang saya katakan, bagaimana dengan yang disampaikan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang menceritakan datang waktu itu seorang laki-laki dari Ansar namanya Amr bin Thabit Raqash, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam atau berperang?" Ketika itu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perang Uhud. Orang sudah siap. Dia datang kepada Nabi dalam keadaan sudah muqanna. Muqanna, dia sudah pakai topeng terbuat dari besi, pelindung muka. Maka dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini masuk Islam dulu atau aku berperang?" Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Perang dulu atau masuk Islam dulu? Masuk Islam dulu. Rasulullah itu orang yang sangat antusias agar orang-orang masuk Islam. Ya. Masuk Islam, kemudian kamu berperang bersama rombongan para sahabat yang akan pergi. Maka dia pun ikut apa yang kata Rasulullah. Ikut apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam dan langsung bergabung bersama pasukan para sahabat dan memerangi orang-orang musyrikin yang memerangi mereka. Ya Allah, luar biasa. Apa yang didapatkan? Syahid dia. Padahal baru masuk Islam. Hidup dia di antara dua syahadah, syahadat la ilaha illallah dan syahid di medan perang. Allah. Apa yang terjadi ibu sekalian? Rasulullah mengatakan tentang orang ini, luar biasa. Amila qalilan wa ujra katsiran atau kabira. Dia ini orang telah melakukan amal yang sedikit namun pahala banyak, besar. Coba lihat bagaimana hebatnya. Dia ini lam yarka' raka'atan wahidah, belum pernah rukuk sekali rukuk pun. Belum pernah salat walaupun satu salat. Namun dia dapat pahala syurga, syahid dia, Allah berikan syurga. Waktu yang singkat, namun dia bisa memilih sebuah amal yang istimewa. Ya kan? Maka ini kata para ulama, ini kaedah di antara kaedah sukses dalam beramal saleh di dunia. Ya kan? Qawaidun najah, kaedah sukses dalam beramal. Dia bukan hanya dilihat mencapek-capekkan diri, tapi bagaimana amal itu bisa membuahkan yang besar pahalanya syurga tanpa dia harus memakan waktu yang banyak. Maka Ramadan ini harus pintar-pintar memilih amalan. Ibu-ibu yang saya muliakan, coba lihat, dia singkat sekali antara Islam dengan kita hari ini nggak tahu sudah berapa lama dan sampai kapan singkatnya di depan kita. Yang lama sudah kita lalui, namun berapa singkatnya lagi di depan sisa kita. Maka di sini harus cerdas memilih amalan yang besar-besar nilainya. Amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Maka ukuran amalan itu menjadi nilai dia bernilai bukan karena capeknya. Jadi amal itu enggak sekedar capek. Kalau sekedar capek, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menerima 3 orang yang datang ke rumah beliau dengan mengatakan, aku tidak akan berbuka, puasa terus, kata. Yang satu yang katanya, aku enggak akan nikah. Kawin, ini ibadah kerau. Yang satu mengatakan apa? Aku akan salat malam dan tidak akan tidur malam, salat malam. Tapi apakah kata Rasulullah itu disetujui? Tidak.
Itu bagian daripada tidak mengikuti sunnah beliau. Rasulullah marah. Menunjukkan amal ni bukan sekedar capek. Baik ni fikir kali pahala. Tidak selamanya yang lehak hana. Ada kaedah yang para ahli usul mengatakan al-ajru ala hasabil masyaqqah. Pahala itu mengikuti sulit yang dilakukan. Tidak selamanya demikian, tidak mutlak itu berlaku. Itu dipahami oleh sebagian nas. Tapi lebih tepat lagi, atau hana kaedahnya adalah al-ajru ala qadril ittiba'. Al-ajru ala qadril ittiba'. Ini poin penting. Pahala itu mengikuti sesuai dengan ittiba' kita, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi yang baru masuk Islam ikuti apa kata Rasul, dia dapat pahala besar. Maka ibu yang saya muliakan, ini contoh. Oleh karena itulah dikatakan bahwasanya seseorang itu ketika Allah ingin memberikan taufik kepada dia, ketika Allah berikan bagi orang ini kebaikan, Allah maka giring dia dalam kebaikan dan dimatikan dia di atas kebaikan. Mati di atas kebaikan. Maka dia akhirnya dapat kemenangan. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, di sini kita mesti melihat sisa-sisa Ramadan ini, amalan-amalan apa yang kira-kira mesti kita jaga dengan baik. Mohon maaf, antara nama dengan pembicara itu tidak ikut bersama. Apa-apa. Mungkin pengaruh juga, tersenggol, tak apa. Ya, baik. Angin itu perintah Allah, ya. Angin itu perintah Allah. Baik. Ya. Makanya ibu-ibu yang saya muliakan, itu kalau tadi dilihat dari sisi amalan. Tadi saya katakan di awal mukaddimah, termasuk amal saleh itu adalah meninggalkan keburukan. Ya. Mari kita lihat masing-masing keburukan kita apa. Nah, semua kita punya aib, semua kita punya keburukan, semua kita punya cacat. Nah, coba lihat. Ya. Coba lihat catat keburukan kita. Kalau selama ini kita mungkin lebih selektif dalam melihat cacatnya fisik kita, wajah kita, ya. Kita berusaha untuk membersihkannya, mengobatinya. Maka begitu juga harus lebih penting kita memfokuskan cacat-cacat diri kita dalam kaitannya dengan agama. Ibu-ibu, apakah kita masih ada kebiasaan misalnya waktu hari-hari kita lewati tanpa amal yang bermanfaat? Karena orang seringkali lihat lalai itu seakan bukan kesalahan, padahal kelalaian itu sebuah kesalahan. Al-Quran kah, atau buku-buku bacaan yang baik kah? Berapa kali pernah kita sampaikan? Atau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di rumah kita, ada enggak kita lakukan? Baik kesalahan oleh suami kita, oleh anak kita, itu juga amal kebaikan. Sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, mana bab yang berbicara tentang al-islah bainan nas, mendamaikan orang yang bertikai. Mungkin di rumah kita ada adik dengan abangnya bertikai, hadir enggak kita sebagai juru damai dan sebagainya. Ya. Ini di antara hal-hal yang orang kadang menganggap itu bukan bagian dia. Padahal dalam beragama ini, dia kumpulan kebaikannya yang pertama menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menunaikan hak-hak
hamba. Ya. Maka di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua amal-amal tadi dengan kaitannya dengan takwa, dengan iman. Ya. Takwa, iman. Nah. Begitu juga amal keburukan lainnya misalnya. Apakah kita masih lebih senang hati ini untuk memelihara dengki, benci, ya, kepada saudara kita? Kalau masih ada, lebih sering mendongkol di hati kita, itu menunjukkan kita masih bermasalah, ya, masih bermasalah. Maka banyaklah berdoa agar Allah hilangkan itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla, ya, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Banyak sekali kesalahan kita. Kita selaku anak pernah enggak minta kepada orang tua agar kita didoakan olehnya? Didoakan. Dulu anak Nabi Yaqub datang kepada Nabi Yaqub agar Nabi Yaqub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana isi doanya agar mereka diampuni dosa-dosa mereka, anak-anaknya. Maka ulama mengatakan hendaknya seorang anak itu minta kepada orang tuanya agar mendoakan ampunan dosa bagi mereka, ya kan? Agar diampunkan dosa. Orang tua yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya terlebih lagi kalau orang tuanya orang saleh. Kita lihat orang tua kita sentiasa menjaga salat, ya kan? Sentiasa dia menjaga ibadah. Maka lebih pantas lagi kita untuk sentiasa minta kepadanya untuk mendoakan kita. Sebagaimana anak Nabi Yaqub tadi, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Nabi Yaqub mengatakan, ya anak, aku akan mohon ampun kepada Allah untuk kalian. Ya, sungguh Allah itu Maha Ampun. Minta. Sebagaimana kita anak mendoakan orang tua. Ketika kita doakan orang tua, kan kita juga minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tua. Nah, pakan urang syik kadang hana gelak ampun ba Allah Taala. Anak guna tapi hantang gelak Allah ni ampun dosa anak lon. Dan sebaliknya ketika anak minta kepada Allah untuk doa orang tuanya apa? Mendoakan orang tuanya juga diminta agar diampunkan dosa orang tua. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Atau doa yang sering kita ucapkan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta ampun Allah kepada Allah SWT juga kepada dua orang tua kita. Maka seseorang dikatakan anak saleh masih dianggap dia anak saleh selama dia masih mendoakan orang tuanya. Ketika ditanyakan seorang orang saleh, apakah aku masih termasuk orang saleh? Selama engkau masih mendoakan kedua orang tuamu, maka kamu masih menjadi orang saleh, anak yang saleh. Ibu-ibu yang saya muliakan, namun hari ini apa seringnya orang anak itu kalau minta sama orang tuanya bukan doa agar diampunkan dosa, ya enggak? Jujur aja ibu, jujur, ya kan? Kita ini kan kita anak semua. Umumnya kadang menjelang ujian, mak doa ya biar lulus ujiannya, yang nilainya bagus. Habis itu masuk kampus, minta doa lagi, doakan mak ya, doakan bapak ya, agar bisa lulus kampus hebat, untuk jadi anak yang batat. Makin hebat kampus dia belajar, makin lupa untuk orang tuanya, makin jauh dengan orang tuanya. Sering kita minta hanya doa-doa itu aja untuk dapat peroleh dunia. Udah lulus tes kerja,
lamar kerja. Lamar kerja juga demikian. Mak, doa ya, saya udah play ini, udah lamaran kerja di beberapa tempat. Oh ya nak, mama doakan terus. Udah dapat kerja. Kak kerja berdoa baik pangkat. Nyo singa ujian mak. Ujian besok, ujian naik pangkat. Dari golongan sekian ke golongan sekian. Doa. Kapan doa lagi? Pas sakit. Ya, butuh darah. Karena beda golongan darah. Tadi golongan pangkat, ini golongan darah. Mak, mohon doanya mak agar cepat dapat golongan darah yang sesuai dengan saya untuk penyembuhan. Kita cara doanya lah cari golongan. Hanya itu yang kita ingat orang tua. Tapi berapa kali kita pernah minta, mama doakan agar Allah ampunkan saya, mak. Beruntung kali ketika seorang masih punya orang tuanya. Bahkan dia bisa minta kepada orang tuanya agar diampunkan dosa-dosanya. Minta kepada Allah. Doa orang tua untuk anak terkabul, mustajab. Ya kan? Nyamban ibu-ibu. Idon anak muda di rumah. Dia mau doa. Cuma anak terpegah dia tapi ingat. Mata yang lelaki mak nak berdoa apa? Yang nak jangan doa bertelaman. Kehanjut kan salah. Tapi kesalahan hari ini sering kita fokus bukan doa-doa yang tujuan akhirat kita, diampunkan dosa kita. Terpegah bana tu. Alah hanya long kadan digata carang tu. Tapi nangun ujung. Pat ngut long mak. Long nilai tapi gak berat dia ngut katanya. Tapi tak lagi doa maklum oh tak nak jak, oh tak nak ujian. Oh makawin dia kata. Nak berdoa mak. Bawa rompak jodoh. Long saleh kena agam rompak salehah. Long inang salehah rompak yang saleh. Ya tergantung hanya fokus doa yang kadang itu bukan tak bagus, tapi kadang kita enggak minta doa diampunkan dosa. Nepampun mak. Nepampun dia shalom dan laki Allah Taala. Bayangkan. Ini lupa kadang kita. Betapa banyak kebaikan yang terluputkan. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, di sinilah penting kita untuk evaluasi bahwasanya Ramadan ini ujung-ujung targetnya diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Maka dalam sebuah hadis Sahih Muslim dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu." Sungguh hina dan merugi seseorang. Sungguh hina dan merugi. 3 kali Rasulullah katakan. Qila man ya Rasulullah? Dikatakan oleh para sahabat, tanya Rasulullah, orang hina dan meruginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah man adraka abawai atau walidih, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Bahkan ketika itu orang tuanya sudah di masa lanjut usia, namun dia sudah begitu lama bersama orang tuanya, Allah berikan kesempatan untuk berbakti, dia enggak berbakti. Sehingga falam yadkhulil jannah, dia enggak bisa masuk syurga. Rugi dan hina orang tersebut. Kadang Allah jauh dayang orang syrik sampai orang syrik lega, ibu. Hai kejak. Maka hai ni lihat elok. Tajuk HP kan, HP kena orang pakai. Tak pegah maknya nak pun telefon. Dia kata oh ya. Tayang hendak tak tahu. Tang jauh tak tinggal itu. Padahal beda kampung. Hana tak tahu. Naudzubillah. Kadang rumah tidak rumah orang syrik tu. Hana tak jenguk-jenguk. Kata Rasulullah, urusnya rugawa. Ya. Kontrep Allah jauh pintu syurga rumah tu. Ayah mentaudip, mak mentaudip. Tapi dia enggak bisa manfaatkan dengan baik untuk masuk syurga. Dia dapat kesempatan itu, tapi dia enggak gunakan. Rugi kata Rasulullah dan hina dia. Raghima anfu. Ya. Padahal sudah Allah berikan waktu yang lama dia bersama orang tuanya. Ya. Maka ada di antara hamba Allah yang Allah berikan dia umurnya dengan umur orang tua tapi ada adun. Ada kan?
dia sudah lanjut, orang tua juga masih hidup, Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini. Namun naudzubillah, ketika orang ada diberikan demikian, dia enggak bisa manfaatkannya dengan baik. Dan bahkan dia enggak pernah minta ampun kepada orang tuanya, minta maaf agar Allah pun memaafkan dia, agar orang tuanya mendoakan dia doa keampunan. Baik tak lakai baru syik, tapi doa boleh peng, doa benar rumah, doa benar motor, doa benar kedai. Tapi kita enggak pernah minta doa agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka ibu-ibu yang semuliakan, ini perlu kita ajarkan kepada anak kita. Ingatkan mereka, ya, sebagaimana Al-Quran mengajarkan kita akan hal tersebut. Sisi yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan, raghima anfu, ini di hadis riwayat lain, sungguh hina seseorang dan merugi dia ketika namaku disebut, namun dia tidak bersalawat kepada aku. Betapa banyak orang sering mendengar sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia enggak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal begitu singkat, cuma Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, begitu singkat minimal. Namun dia enggak pernah mengucapkannya, memanfaatkan dengan baik. Rugi dia, kata Rasulullah. Terlebih Ramadan, kita hari-hari mendengar ceramah, mendengar tausiah, ikut pengajian, namun itu terlewatkan begitu saja, rugi. Dalam satu hadis lain, riwayat yang sama tadi disebutkan, Rasul mengatakan, raghima anf, sungguh juga merugi orang yang dia mendapatkan Ramadan sehingga Ramadan pun berlalu, namun dosanya tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni dosanya? Karena dia enggak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah mengatakan, wahai anak Adam, semua kalian itu punya dosa, semua kalian punya salah, siang dan malam kalian buat kesalahan. Apa kata Rasulullah dalam hadis itu, hadis qudsi, kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum, mohonlah ampun kepadaku, maka pasti aku akan mengampuni dosa kalian. Agar diampunkan dosa, minta kepada Allah, karena Allah mengatakan fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni kalian. Talakai pandai gebi. Punya usaha pandai atras di manyang. Kenyamanan. Mesti ada usaha. Maka usaha kita tidak semata-mata yang nampak usaha kerja dunia. Tapi bagaimana usaha agar diampunkan dosa? Ada enggak usaha itu ke sana? Maka semua amal-amal ibadah itu adalah amal yang akan mengampunkan dosa, namun mesti dijaga. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka kesimpulan kita apa? Bahwasanya tidak semua orang memasuki Ramadan kadang membawa keberuntungan, ya kan? Akan tapi ada juga orang memasuki Ramadan, dia keluar Ramadan dengan membawa kerugian. Maka di sini kita tinggal memanfaatkan waktu terbaik, karena Ramadan ini Allah istimewakan bahkan di akhir-akhirnya. Manfaatkan dengan cara terbaik. Dapat Lailatul Qadar, itu akan bisa menutupi segala kekurangan sebelumnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita lebih baik setelah Ramadan kalau dapat Lailatul Qadar. Ya. Maka ibu yang saya muliakan, disinilah saya ingin mengatakan, mudah-mudahan kita semangat ini bukan hanya pas masa pengajian. Karena tujuan pengajian adalah sebagai petunjuk untuk beramal. Petunjuk untuk beramal. Mudah-mudahan tutup pengajian berapa hari lagi, setelah itu sisa 10 akhir manfaatkan dengan cara terbaik, sebaik-baik mungkin. Minimal lagi jino nawan tebut. Udah ada pengajian kan? Besok semangat pengajian, di hari-hari ini kita manfaatkan untuk pengajian, ngaji di rumah sendiri, baca Quran, zikir. Lebih hebat. Lebih hebat. Sampai tapi nya nagon. Tapi tidur ketika sudah lelah beramal itu yang lebih baik. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang berbicara dan bagi kita semua. Jika ada salah mohon dimaafkan. Rekaman juga demikian, jika ada salah mohon dihapus, ya, agar tidak tersebar kesalahan. Ya, jika ada kekeliruan, Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa diulang-ulang untuk diingat-ingatkan kembali
dan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.